Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, pada hari ini kita pertemuan pengantar ilmu politik yang kedua. Sesudah pada pertemuan pertama kemarin, kita membahas tentang bagaimana kita memahami ilmu politik. Sekarang kita akan agak serius karena kita membahas rezim terbaik dan ideologi dunia. Rezim terbaik dan ideologi dunia. Ya, itu pembahasan kita. Coba kita kupas satu persatu supaya kita bisa memahami secara sederhana dan bisa masuk kepada pikiran kita bersama. Kita awali dari teori politik karena kemarin kita belum sempat membahas tentang teori politik. Teori politik atau teori dahulu adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi membutuhkan konsep-konsep. Konsep lahir dalam pikiran atau mind yang bersifat abstrak. Ini sering ditanyakan, ayo teorinya apa? Kamu menggunakan teori apa? Nah, sebelum kita membahas secara mendalam, maksudnya secara detail satu persatu, kita berbicara teori itu sendiri yang merupakan generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Intinya, semua berangkat dari sebuah fenomena. Yang selanjutnya itu masuk ke dalam pemikiran kita, dalam mind kita, yang tentunya semuanya abstrak. Konsep adalah unsur yang penting dalam usaha seseorang untuk mengerti dunia sekitar. Ayo, konsepnya apa? Ini yang sekali lagi sering ditanyakan mendasar dan sering kita gelagapan untuk menjawabnya. Unsur yang penting dalam usaha seseorang untuk mengerti dunia sekitar. Teori politik merupakan bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Jadi, teori bisa digunakan untuk semua pembahasan, tapi kalau teori politik ya fokus kepada politik itu sendiri, bahasannya dan generalisasinya. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan menentukan perilaku politik. Sering saudara-saudara mendengarkan terkait dengan ideologi politik. Gerakan itu apa ya ideologi politiknya? Atau itu yang merongrong itu pakai ideologi politik apa? Sebetulnya itu mendasarkan pada nilai-nilai, ide-ide, norma-norma, kepercayaan, keyakinan. Jadi kalau kita berbicara ideologi politik, maka sebetulnya bagus ya. Semuanya berdasarkan dari nilai, norma. Sehingga ketika keluar dari real, kok jauh ya dari teori atau dari definisi ideologi politik itu sendiri. Ya mungkin itu sebuah penjelasan yang lebih teknis lagi karena strategi teknisnya yang selanjutnya pokoknya misalkan mendapatkan atau meraih kemenangan. Akhirnya nilai-nilai yang seharusnya dipakai atau norma-norma yang seharusnya digunakan itu tidak digunakannya lagi. Padahal kalau kita menjadikan ideologi politik yang benar, maka akan menghasilkan perilaku politik yang benar untuk semua yang mengikuti kita. Bagus. Selanjutnya kita berbicara negara. Sebelum kita ngomong ideologi dan tokoh-tokohnya. Karena kita kan ngomong rezim terbaik dan ideologi dunia. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Ia seperti legasi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Jadi, menertibkan gejala-gejala kekuasaan.
Karena memang harus diakui bahwa manusia mempunyai potensi untuk berkuasa dan menguasai, maka di sana ada kekuasaan yang diperebutkan, diberikan, ataupun lainnya. Sehingga di sini adalah negara sebuah organisasi pokok dari kekuasaan politik untuk mengatur itu semuanya. Jadi sebetulnya keberadaan negara itu sangat membantu orang-orang, masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Ia dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan dari kehidupan bersama. Meskipun mungkin ada beberapa hal yang tidak setuju, tetapi kalau seseorang sudah masuk ke dalam negara itu, maka dia harus tunduk terhadap negara tersebut. Maksudnya, kalau negaranya menginginkan A, B, C, maka sang yang dikuasai, atau dalam bahasa teknisnya itu rakyatnya, masyarakatnya, itu harus mengikuti. Contoh, sebetulnya saudara mungkin tidak setuju untuk misalkan membayar pajak. Membayar pajak itu misalkan sampai 10% begitu. Kemungkinan itu melebihi dari keuntungan yang saudara dapatkan. Tapi karena ini dalam sebuah negara, setuju atau tidak setuju, maka harus mengikutinya. Begitu juga mungkin saudara berbasis sebuah agama. Selanjutnya tidak setuju terhadap kehidupan perpolitikan yang ada di dalam negara tersebut. Semua partai politik tidak setuju, bahkan semuanya dianggap jelek. Padahal sudah diatur untuk mengelola negara itu di Indonesia itu mendasarkan pada partai politik. Semua berbicara menghadirkan kepemimpinan, kaderisasi kepemimpinan negara, daerah, itu dari partai politik. Kalau tidak setuju, maka ya tidak akan bisa terlibat dalam proses bernegara ini. Namun, tidak boleh membangkang atau merongrong terhadap keberadaan negara. Ya kalau sudah masuk bagian negara Indonesia, ya mengikuti aturan Indonesia. Begitu juga kalau kita memasuki negara Amerika atau menjadi warga negara Amerika, ya mengikuti ala negaranya. Jangan mengikuti atau membuat aturan sendiri. Selanjutnya, rezim terbaik. Ini baru bahasan kita. Keseluruhan tata masyarakat, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang dianggap terbaik bagi negara-negara bangsa. Jadi setiap negara bangsa itu berbicara rezim terbaik itu sangat beragam ya. Taruhlah di Indonesia, itu kita ngomong Pancasila, itu adalah yang terbaik. Pernah kita mendekati A, B, C, itu selanjutnya tidak selesai di dalam sejarah proses negara Indonesia merdeka ataupun mempertahankan kemerdekaan, semuanya gejolak-gejolak itu pernah muncul. Selanjutnya kita menjadikan Pancasila sebagai rezim terbaik untuk mengelola negara. Maksudnya Pancasila sebagai simbol negara kita adalah demokrasi. Pancasila itu adalah rezim terbaik untuk negara kita. Sokrates mengatakan, wah ini baru sang tokoh. Sokrates mengatakan keadilan merupakan tujuan politik yang layak. Jadi beberapa orang dalam sebuah negara itu yang pertama diinginkan adalah keadilan, kata Sokrates. Fungsi setiap pihak dalam masyarakat berupa apa yang dapat dilakukan secara lebih baik dikerjakan mengandung kebajikan. Jadi Sokrates melihat di situ, meskipun mungkin berbeda dengan teks agama saudara, tetapi di sini dalam pemahaman politiknya Sokrates ada sebuah kebajikan yang menjadi dasar negara atau seseorang itu berkelompok dan ingin meraih keadilan dalam sebuah negara. Kebajikan. Thomas Hobbes mengatakan pada dasarnya manusia mementingkan diri sendiri, bersifat rasional. Manusia cenderung berkonflik. Ini maksudnya bahwa ya seperti saudara, iya saudara yang sedikit banyak mementingkan diri sendiri.
Apalagi yang dikedepankan adalah rasionalitas. Egosentrisme itu sering muncul pada setiap individu. Dan itu kata Hobbes, itu yang menjadikan dasar selanjutnya manusia berkelompok dalam negara. Apalagi dengan dasar individu tadi dan pola pikir rasional, manusia itu ada kecenderungan untuk berkonflik. Disinilah selanjutnya kata Hobbes membutuhkan negara untuk bagaimana mengelola konflik yang ada di dalam negara tersebut. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam tatanan negara, maka kita sebetulnya sudah setuju bahwa kita suatu saat akan berkonflik, tetapi konflik kita akan dikelola oleh negara. Bukan konflik yang bebas, yang tidak ada regulasi atau tidak ada aturan yang menyelesaikannya. John Locke mengatakan, kebebasan individu hanya dapat dijamin dengan suatu pemerintah yang mempunyai kewenangan terbatas. Jadi, pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai kewenangan, hak terhadap apapun yang berhubungan dengan dirinya. Selanjutnya, pemerintah mempunyai kewenangan terbatas untuk mengelola individu-individu tersebut. Maksudnya begini, jadi individu-individu itu awalnya itu mempunyai kebebasan. Awalnya negara itu tidak mempunyai kekuatan. Tetapi supaya bisa membentuk sebuah negara yang bisa di situ kita hidup bersama, maka kebebasan individu itu selanjutnya harus dibatasi. Karena bagaimanapun kewenangan terbatas negara yang awal itu supaya lebih kuat untuk banyak orang. Jadi bukan negara lebih lemah daripada individu, tetapi individu yang awalnya itu lebih kuat daripada negara selanjutnya dirubah begitu. Sebelum ada pemerintah, manusia berperspektif free dan equal. Ini yang selanjutnya sering menjadi pegangan bagi setiap orang ketika dia melakukan protes, memberikan masukan terhadap negara. Apalagi melihat para elit negara, pejabat negara, birokrat negara yang tidak on the track pada menjalankan amanahnya sebagai abdi negara. Jadi awalnya ya kita sama. Saya, saudara dengan presiden awalnya sama. Saudara dengan Pak polisi, Pak militer TNI itu sama awalnya. Tapi selanjutnya ada batasan-batasan antara saya, saudara, sebagai individu yang menjadi bagian masyarakat atau bagian penduduk negara. Selanjutnya dalam hal bagaimana keamanan itu dikelola oleh teman-teman TNI, dalam hal tertib masyarakat teman-teman kepolisian itu yang mempunyai tanggung jawab. Jangan sebaliknya kita malah mengatur mereka. J.J. Rousseau mengatakan perlunya suatu pemerintah yang kuat, kebebasan individu perlu dilindungi. Rousseau ini adalah dia berpikir bagaimana menghadirkan fasilitasi terhadap rakyat. Itu yang paling penting adalah kebebasan individu itu perlu dilindungi. Dalam artian ya setiap orang mempunyai kebebasan. Dan itu semua kata Rousseau itu perlu dilindungi. Nah, negara di sini seharusnya kata Rousseau itu tidak mengekang, meskipun bukan berarti negara itu tidak diperbolehkan untuk membuat aturan ABC, bukan. Tapi bahwa kebebasan individu itu perlu dilindungi karena awalnya mereka itu yang paling merdeka secara individu dan mereka mempunyai semacam kebebasan, kehendak dan sebagainya.
Karl Marx mengatakan masyarakat bukan terdiri individu-individu tetapi terdiri dari kelas-kelas. Nah, ini agak berbeda. Pengalaman Marx kehidupannya berbeda. Kelompok orang yang memilih pola hubungan yang sama terhadap sarana produksi. Jadi suasananya pada waktu itu adalah suasana-suasana kelas antara pemilik modal, pekerja, akhirnya kemudian menghadirkan teori terkait dengan rezim terbaik menurut Marx, yaitu masyarakat itu bukan terdiri individu-individu tetapi terdiri dari kelas-kelas, yang di situ sebetulnya Marx ingin menghadirkan rezim terbaik untuk masyarakat yang ada. Nah, selanjutnya hal ini diterjemahkan berbagai negara yang sangat beragam, tetapi semuanya menjadi referensi bagaimana mengelola negara. Kita lebih mendalam lagi, Plato itu adalah sebagai referensi awal sebelum yang kita bicarakan tadi ya. Salah satu pemikiran Plato yang terkenal ialah pandangannya mengenai realitas. Menurutnya, realitas seluruhnya terbagi ada dua dunia, dunia yang terbuka bagi rasio dan dunia yang hanya terbuka bagi panca indera kita. Ini yang sangat filosofis karena sangat mendasar. Pemikiran Plato yang utama adalah ide-ide mencangkup masalah universal. Plato menjelaskan bahwa jika ada sejumlah individu memiliki nama yang sama, mereka juga memiliki ide dan forma yang sama. Intinya bahwa pada dasarnya, kata Plato, individu-individu itu mempunyai keinginan, ide yang sama dalam mengelola negara ini. Jadi, dia sebagai referensi bagaimana berbicara rezim terbaik. Selanjutnya, perbedaan antara pengetahuan dan opini menurut Plato bahwa orang yang memiliki pengetahuan berarti memiliki pengetahuan tentang sesuatu, yakni sesuatu yang eksis, sebab tidak eksis berarti tidak ada. Oleh karena itu, pengetahuan tidak mungkin salah, sebab secara logis mustahil bisa keliru. Sedangkan opini bisa saja keliru, sebab opini tidak mungkin tentang apa yang tidak eksis. Sebab ini mustahil dan tidak mungkin pula tentang yang eksis. Opini tentang apa yang eksis dan yang tidak eksis sekaligus. Ini yang sering menjadi perdebatan di antara kita dan bahkan pengelola negara tentang apakah itu sebuah pengetahuan yang benar atau itu sebuah opini. Bisa-bisa malah apakah itu malah hoax. Nah, itu yang paling tren sekarang. Aristoteles dia mempunyai monumental politik karya The Athenian Constitution yang sebetulnya menjadi referensi bagaimana mengelola negara. Bukunya merupakan tulisan untuk karya-karya perkuliahan mahasiswanya. Sudah sebelum abad Masehi sudah ada perkuliahan seperti kelas kita ini. Konsep-konsep dasar ilmu politik, asal mula negara, negara ideal, warga negara ideal, pembagian kekuasaan politik. Luar biasa ini Aristoteles ini. Yang kita, atau maksudnya sebelum peradaban muncul, maksudnya sebelum Masehi muncul, itu sudah menghadirkan banyak teori bagaimana mengelola negara. Negara, kata Aristoteles, komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan, yaitu mempunyai tujuan sama dengan tujuan hidup manusia, agar manusia mencapai kebahagiaan. Sederhana. Intinya kalau ngomong negara, politik, menurut Aristoteles ini kan sebetulnya ya hanya pengaturan yang bagaimana individu-individu itu bisa berkumpul dan bisa mengelola bersama, akhirnya mencapai kebahagiaan. Sederhana. Meskipun secara teknis kadang-kadang kalau pada saat ini kita mempunyai banyak pengetahuan yang beragam. Hobbes berpendapat bahwa tentang kontrak sosial ya, perjanjian dan kesepakatan antar individu untuk melepaskan hak-hak individu mereka dan selanjutnya tunduk kepada pemimpin. Perjanjian dan kesepakatan antar individu.
saudara sebagai mahasiswa, di sisi lain sebagai warga negara Indonesia, pernah nggak melakukan perjanjian atau kesepakatan ini? Mungkin ada yang menjawab sudah, ada yang menjawab belum. Pada dasarnya ketika saudara sudah mempunyai kartu tanda penduduk, yaitu sudah ada kesepakatan. Ketika mau membuat kartu tanda penduduk itu kan ada beberapa persyaratan yang selanjutnya saudara mengikuti aturan itu. Bahkan pada waktu baru lahir, orang tua saudara juga sudah sepakat dengan negara ini bagaimana mengelola saudara sebagai warga negara ini. Menurutnya, kesepakatan manusia untuk memusatkan kekuasaan pada tangan seseorang atau suatu majelis yang mempunyai hak kepemimpinannya, ya seperti ke negara seperti di Indonesia ini. Kontrak sosial itu kita mengenal John Locke, Jamal Rousseau. Locke memulai dengan menyatakan kontrak manusia adalah sama antara satu dengan lainnya. Kata Rousseau, seperti halnya Hobbes dan Locke, Rousseau memulai analisis dengan kontrak manusia, pada dasarnya manusia itu sama. Jadi kontrak sosial itu selanjutnya dibuat karena ada kesamaan antara individu itu dalam sebuah negara, supaya tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan, maka dihadirkanlah kontrak sosial. John Locke bahwa manusia ibarat kertas putih, maka pengamalan panca inderawinya yang akan menghiasi jiwa manusia dari mempunyai pengetahuan yang sederhana hingga menjadi pengetahuan yang kompleks. Montesquieu, dia mempunyai trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif yang dijadikan sebagai patokan barometer pengelolaan negara demokrasi. Dia adalah seorang pemikir politik Prancis yang hidup pada era pencerahan. Dia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan trias politika itu. Ini karya Rousseau yang sangat identik dengan kontrak sosial. Ini adalah Karl Marx yang mempunyai kehidupan yang sangat unik, tetapi pemikirannya yang perlu kita pahami. Marx mempunyai pemikiran pertama, bagaimana membebaskan manusia dari penindasan sistem politik reaksioner. Dan semangatnya Marx itu adalah membebaskan dari penindasan. Ya, karena dia melihat ada kelas-kelas, ada kasta dalam kehidupan kolektif ini. Ya, khususnya para pemuda, pemilik modal dengan rakyat jelata. Kedua, bagaimana menghilangkan keterasingan manusia atas dirinya sendiri. Jadi kata Marx, kita itu sering terasing. Yang selanjutnya, dia bagaimana membebaskan keterasingan diri kita. Marx berkesimpulan bahwa keterasingan paling dasar adalah proses pekerjaan manusia. Maksudnya bahwa pekerjaan itu menjadikan kita terasing dari kehidupan sosial. Max Weber kalau ini adalah mengemukakan pokok-pokok pikiran tentang birokrasi dan organisasi modern. Pikiran 6 hal ini sangat rigid tentang bagaimana pemerintahan bersih, organisasi prinsip mengikuti hierarki, maksud dari keputusan mengatur aturan yang abstrak, pengertian produksi atau administrasi dalam pengelolaan, pegawai diseleksi dalam pemerintahan ataupun swasta juga, jabatan pada organisasi merupakan suatu karya yang permanen, pegawai merupakan pekerjaan full time, dan selanjutnya. Jadi kalau berbicara Max Weber ini sudah sangat teknis terkait dengan pengelolaan mungkin negara atau organisasi yang berbasis dengan organisasi atau manajemen modern, tapi basisnya adalah basis perekonomian, manajemen ekonomi. Ideologi dunia, liberalisme, ya ini adalah sebuah kebebasan. Di situ adalah mempunyai
jarak yang luar biasa antara A dengan B dan C karena kebebasan yang paling dimunculkan, konservatisme, masyarakat feodal yang mapan yang akan menjadi penguasa, sosialisme dan komunisme, reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-akibatnya, membatasi hak milik pribadi, dan sekali lagi ini yang Marx tadi, fasisme lebih gaya politik daripada ideologi, yang ditampilkan adalah para pemimpin karismatik. Kalau berbicara Indonesia, ya Pancasila, bukan liberalisme, bukan konservatisme, sosialisme atau fasisme. Kita negara Pancasila, demokrasi Pancasila. Yang sebetulnya, ya kalau kita berbicara ideologi dunia, mungkin merupakan rangkuman dari beberapa ideologi yang baik, diambil dari rezim terbaik. Dan founding fathers kita memang sudah menghadirkan demokrasi Pancasila, ideologi Pancasila untuk bagaimana mengelola negara kita. Meskipun pernah dalam pengelolaannya itu ada gangguan dari para elit yang ada di negara kita, mau ingin menghadirkan negara komunis, ingin menghadirkan negara agamis, atau menghadirkan yang pola lainnya. Tapi selanjutnya demokrasi Pancasila, ideologi Pancasila bisa menyelesaikan itu semuanya. Sementara itu pada pembahasan pertemuan kedua kali ini, semoga ada manfaat. Rezim terbaik merupakan hal yang kita idam-idamkan, diidamkan oleh seluruh rakyat dalam sebuah negara. Ideologi-ideologi dunia bisa menjadi referensi bagaimana mengelola sebuah negara, begitu juga di dalamnya Indonesia. Semuanya mendasarkan pada awalnya individu-individu yang ada di dalam negara tersebut untuk mengelola negara. Semoga ada manfaat. Ketemu pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.